Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan Abu Palembang 27. Kali ini jumpa kita akan berkunjung ke salah satu objek wisata yang berada di Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Desa Kenten Laut. Perjalanan ini diawali dari daerah Sakobaru, di mana kita berbelok ke kanan menuju ke Jalan Pangeran Ain. Di depan kita ini adalah tugu perbatasan antara Kota Palembang dengan Kabupaten Banyuasin. Sekarang kita sudah berada di luar Kota Palembang dan masuk wilayah Kabupaten Banyuasin. Ini adalah Kecamatan Talang Kelapa, desanya adalah Desa Kenten Laut. Untuk menuju ke arah Kenten Laut ini dari Kecamatan Sako memakan waktu lebih kurang 20 menit. Perjalanan kita cukup lancar karena arus lalu lintas di Jalan Pangeran Ain ini tidak begitu ramai. Di sini kita melintasi Simpang Talang Keramat dan kita mengambil posisi arah lurus untuk menuju ke jembatan yang ada di Sungai Kenten Laut ini. Oh ya guys, sekarang kita melintasi Komplek Azhar, salah satu komplek perumahan yang cukup dikenal di Kenten Laut, namanya Komplek Azhar yang ada di sebelah kanan kita. Kita masih tetap mengambil arah lurus sampai nanti mentok di Simpang 3 dan kita berbelok ke kanan. Oke, sekarang kita berada di penghujung Jalan Pangeran Ain ini, mentok di Simpang 3, kita belok ke kanan. Dari belokan kanan nanti kita belok ke kiri lagi, dan ini adalah jembatan yang ada di Desa Kenten Laut ini. Inilah sungai yang ada di Desa Kenten Laut. Desa Kenten Laut yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, yang dahulu dikenal penghasil kayu. Dan di sini juga banyak saumil-saumil yang berada di tepi Sungai Kenten Laut ini. Namun saat ini keberadaan saumil ini sudah agak berkurang. Sungai ini guys membentang hulunya sampai ke daerah Mata Merah dan menuju ke arah luar, yaitu ke arah Sungai Musi. Percabangan dari alur sungai ini juga bisa tembus ke Sungai Gasing yang mengarah ke Tanjung Api-Api. Inilah suasana di Desa Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin. Perjalanan kita untuk menuju ke objek wisata Saung Bambu Pelangi, kita berhenti sejenak untuk menikmati suasana di atas jembatan yang membentang di Sungai Kenten Laut ini. Oke guys, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk menuju ke objek wisata Saung Bambu Pelangi. Menuruni jembatan ini memang agak curam karena memang jembatan ini cukup tinggi.
Ketika kita turun dari jembatan, kita disambut oleh jalan tanah merah, di mana jalan ini belum dicor ataupun diaspal. Di jalan tanah merah ini, kalau dalam kondisi musim penghujan, maka kita agak kesulitan untuk melintas di jalan ini karena lengket dan licin. Tetapi untuk suasana musim kemarau ataupun tidak dalam musim hujan, maka jalan ini aman untuk kita lalui. Kalau Anda menyaksikan di kanan kiri jalan terdapat genangan air, itu bukan genangan air dikarenakan hujan, tetapi saat ini kondisi air sungai sedang pasang, sehingga pasangnya air sungai sampai meluap ke jalur-jalur paret ataupun saluran air yang ada di tepi jalan ini. Di depan kita ini guys, ada tanda ataupun rambu papan merek untuk menuju ke lokasi Saung Bambu Pelangi. Kita pun berbelok ke kiri dan saat ini kita sudah sampai di lokasi objek wisata Saung Bambu Pelangi, Kenten Laut. Kita ikuti perjalanan untuk masuk ke dalam melihat-lihat suasana yang ada di tempat ini. Di depan kita ini guys, ada loket penjualan tiket masuk. Untuk harga tiket masuk ke lokasi Saung Bambu Pelangi ini, orang dewasa Rp15.000, sedangkan untuk anak-anak Rp10.000. Inilah bentuk tiket masuk di Saung Bambu Pelangi ini. Harga tiket masuk ini tidak termasuk biaya fasilitas yang ada di Saung Bambu Pelangi ini. Jadi untuk fasilitas yang ada di Saung Bambu Pelangi ini, kita masih harus membayar lagi, tergantung fasilitas apa yang kita gunakan di Saung Bambu Pelangi ini. Oke guys, sekarang saya memarkirkan kendaraan yang saya gunakan untuk menuju ke lokasi ini. Untuk biaya parkir di Saung Bambu Pelangi ini, motor Rp2.000, sedangkan untuk mobil biaya parkirnya Rp5.000. Inilah suasana Saung Bambu Pelangi yang ada di Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Bagi Anda yang belum pernah mengunjungi tempat ini, Anda dapat mencarinya melalui Google Map. Oke guys, sekarang saya berada di area pemancingan. Yang ada di depan kita saat ini adalah kolam pemancingan, di mana di dalam kolam ini terdapat ikan patin, ikan gurami, ikan nila, dan juga ikan lele. Bagi Anda yang ingin memancing di area pemancingan Saung Bambu Pelangi ini, biaya pemancingan atau biaya sewa pancing yang disediakan di Saung Bambu Pelangi ini, untuk sewa stiknya Rp60.000 plus dapat umpan yang sudah disediakan 1 cup untuk setiap pemancing. Untuk para pengunjung yang membawa sendiri stik pancing, mereka hanya dikenakan tiket pemancingan Rp35.000. Dan apabila kita
dapat ikan dari hasil pancingan kita di bawah 1 kilo, maka gratis, boleh dibawa pulang. Tetapi lebih dari 1 kilo, maka baru dihitung untuk kita bayar per kilonya Rp60.000. Oke guys, bagi Anda yang hobi memancing, mungkin tempat ini boleh Anda coba untuk mencari keberuntungan di kolam saung bambu pelangi. Oke guys, selanjutnya kita melihat ada jembatan gantung yang mengapung di atas kolam saung bambu pelangi ini. Ya, di depan kita ini adalah jembatan yang digantung di atas kabel ataupun kawat seling, yang di bawah jembatan ini dipasang drum-drum yang mengapung di kolam pemancingan ini. Bagi para pengunjung yang datang ke lokasi ini biasanya tidak melewatkan spot foto yang ada di tempat ini, terkhusus jembatan yang mengapung di atas kolam ini. Karena di sini ada tempat ataupun spot foto yang memang disediakan oleh pengelola saung bambu pelangi ini. Oh ya guys, ini adalah tempat duduk yang dibuat khusus oleh pengelola saung bambu pelangi ini sebagai lokasi spot foto bagi para pengunjung. Jadi banyak sekali para pengunjung yang datang ke sini mengabadikan kenang-kenangan mereka duduk di tempat yang memang sudah disediakan sebagai spot foto. Inilah kolam yang ada di saung bambu pelangi ini. Namanya adalah Danau Pelangi Bambu Serumpun. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk melihat-lihat sudut demi sudut di lokasi saung bambu pelangi ini. Dan yang kita saksikan saat ini adalah arena perahu dayung dan sepeda air. Oke guys, inilah wahana perahu dayung dan sepeda air yang sempat kita lihat tadi. Dan kali ini kita coba untuk melihat secara dekat masuk ke dalam wahana ini. Kita akan melihat-lihat secara langsung lebih dekat sepeda air yang ada di dalam kolam saung bambu pelangi ini. Inilah sepeda air yang disediakan untuk para pengunjung, dan pengunjung dikenakan biaya sewa Rp30.000 untuk 1 jam. Jadi bagi pengunjung yang ingin bermain sepeda air ini, kita harus membayar dengan harga tiket Rp30.000 untuk 1 jam. Setelah melihat wahana sepeda air tadi, kita lanjutkan lagi untuk melihat salah satu taman yang ada di lokasi objek wisata ini. Seperti yang kita saksikan tadi, ada balon udara, dan ini ada musola yang disediakan oleh saung bambu pelangi ini sebagai fasilitas untuk beribadah bagi para pengunjung.
Di sekitar musola ini juga tersedia saung-saung yang memang disewakan untuk para pengunjung. Para pengunjung yang menyewa saung ini biasanya dalam jumlah yang ramai ataupun rombongan atau mungkin satu keluarga. Di sini juga terdapat salah satu bangunan joglo yang memang disediakan untuk bermacam-macam keperluan acara seperti arisan, ulang tahun, dan acara-acara lain yang memang memerlukan tempat yang agak lebar dan besar. Di Saung Bambu Pelangi ini juga terdapat kantin yang bernama Kantin Saung Laut. Dinamakan Kantin Saung Laut karena di belakang kantin ini kita dapat melihat secara langsung aliran sungai yang cukup lebar, di mana sungai ini juga merupakan aliran dari anak Sungai Musi. Sungai ini dapat dilalui perahu-perahu ketek ataupun tongkang yang lalu lalang membawa barang. Inilah sungai yang terdapat di belakang destinasi wisata Saung Bambu Pelangi ini. Para pengunjung yang ingin datang ke tempat ini tidak hanya bisa melalui jalur darat, tetapi juga ada yang menempuh melalui jalur sungai. Seperti yang kita saksikan saat ini, di belakang Saung Bambu Pelangi ini ada sebuah pelabuhan kecil di mana tongkang ataupun perahu bisa bersandar di belakang Saung Bambu Pelangi ini untuk mengantarkan penumpang yang turun dari kapal ataupun perahu yang datang ke tempat ini. Oke guys, selanjutnya di sini ada arena permainan untuk anak-anak. Jadi bagi Anda yang berkunjung ke Saung Bambu Pelangi ini dan Anda membawa keluarga, terkhusus membawa anak-anak, mereka bisa bermain di area ataupun arena permainan anak-anak yang tersedia di Saung Bambu Pelangi ini. Di tempat ini, anak-anak bisa memilih jenis permainan apa yang mereka sukai, karena di sini kita saksikan cukup banyak permainan yang tersedia di area bermain anak-anak ini. Setelah melihat-lihat area bermain anak-anak, kita lanjutkan lagi penyelusuran kita di tempat ini, dan di sini ada sebuah kafe yang disediakan untuk para pengunjung yang ingin menikmati secangkir kopi ataupun makanan ringan yang ada di kafe ini. Adapun di samping kafe ini terdapat
tempat karaoke bagi para pengunjung. Itulah keceriaan dari ibu-ibu yang berkunjung ke wisata Saung Bambu Pelangi ini. Nampaknya mereka adalah perkumpulan ibu-ibu arisan yang tengah mengadakan acara pertemuan di Saung Bambu Pelangi ini. Oke guys, cukup sekian dulu jalan-jalan kita di objek wisata Saung Bambu Pelangi, Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan video ini. Sampai jumpa pada tayangan kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.